down. Yeah, I've been feeling so. I've been. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Rani Yulia Dewi dengan NIM 22111013, mata kuliah Peraturan Kebijakan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai reformasi sistem kesehatan nasional. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama, urgensi reformasi sistem kesehatan nasional. Yang kedua, lingkup reformasi sistem kesehatan nasional. Yang ketiga, proses penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Yang keempat, tinjauan dan milestones pencapaian reformasi sistem kesehatan nasional. Yang kelima, area, strategi kunci, strategi pelaksanaan, dan indikator reformasi sistem kesehatan nasional. Yang keenam, kontribusi stakeholders yang diharapkan. Yang pertama, urgensi reformasi sistem kesehatan nasional. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran dan refleksi penting bahwa sistem kesehatan nasional atau SKN kita masih lemah, khususnya kemampuan pencegahan termasuk testing, tracing, dan tracking, serta kemampuan penanganan lonjakan kasus pada pelayanan kesehatan di masa pandemi, termasuk sulitnya mobilisasi sumber daya kesehatan seperti fasilitas kesehatan, kefarmasian, dan alat kesehatan, tenaga kesehatan, laboratorium, dan pembiayaan kesehatan. Beberapa pembelajaran penting atas kurangnya kapasitas respon sistem kesehatan nasional pada masa pandemi COVID-19 tersebut antara lain: yang A, pemanfaatan teknologi informasi untuk surveillance dan pemantauan protokol kesehatan masyarakat. Yang B, kapasitas pencegahan dan mitigasi yang ditunjukkan dengan kemampuan testing, tracking yang tidak cepat dan jumlah terbatas. Sistem surveillance penyakit belum terintegrasi dan belum berjalan real time, serta terbatasnya jumlah laboratorium terstandar minimal BSL-2 dan BSL-3. Yang C, kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas. Dalam menghadapi survei capacity yang ditunjukkan dengan belum cukupnya jumlah fasilitas isolasi, ruang rawat inap, IGD-RS, kurangnya APD bagi tenaga kesehatan di awal masa pandemi, dan manajemen kasus lemah atau tata laksana kasus sebagai panduan pelayanan kesehatan yang belum jelas. Yang D, masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan penolakan vaksinasi COVID-19. Nah, mengapa sih perlu adanya reformasi sistem kesehatan? Yang pertama, pembelajaran penanganan COVID-19 menunjukkan lemahnya sistem kesehatan nasional, khususnya pada sistem keamanan dan ketahanan kesehatan, yaitu health security and resilience. Yang kedua, sistem kesehatan nasional belum mampu merespons permasalahan kronis pembangunan kesehatan. Indonesia sudah mengatur penanganan wabah penyakit sebagaimana UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan dan kesehatan. Pada tanggal 17 Juni 2019 diterbitkan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, merespons wabah penyakit, pandemi global, kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia sebagai dasar hukum untuk upaya mewujudkan health security dan resilience. Kondisi pembangunan kesehatan pada saat ini.
Yang A, ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit. Pada masa pandemi COVID-19, ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit di Indonesia masihlah sangat lemah. Nah, berdasarkan laporan WHO, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal insidensi TB 301 per 100.000 penduduk pada tahun 2020 dengan estimasi angka kasus mencapai 824.000 hingga tahun 2021. Cakupan pengobatan TB hanya 46% dengan keberhasilan pengobatan hanya 83%. 318 kabupaten atau kota di Indonesia dengan status eliminasi malaria. Adapun 3 provinsi dengan endemisitas malaria yang tertinggi adalah Papua, Papua Barat, dan NTT. Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus kusta tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Brazil. Yang B, pelayanan kesehatan. Dalam penyediaan layanan kesehatan, Indonesia mengadopsi model campuran pelayanan kesehatan oleh publik dan swasta. Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, ketidakcukupan jumlah dan ketimpangan sebaran Vansyakas antar daerah masih tetap terjadi, terutama di daerah timur Indonesia dan daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan DTPK. Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan di puskesmas masih belum mencukupi dan jenis petugas minimal puskesmas sesuai standar masih belum terpenuhi. Ketersediaan obat, vaksin esensial di puskesmas masih belum mencukupi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih bervariasi antar Vansyakas dan alat kesehatan masih belum terpenuhi secara lengkap di Vansyakas primer. Yang C, digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kesehatan diarahkan pada 2 hal, yaitu digitalisasi pelayanan kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan. Salah satunya masih belum meratanya ketersediaan jaringan internet. Nah, data riset fasilitas kesehatan Rivaskes tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 13% puskesmas yang memiliki sinyal internet terbatas. Selain itu, belum ada formasi tenaga khusus pengelola sistem informasi kesehatan di puskesmas, sehingga upaya digitalisasi pelayanan maupun sistem informasi belum optimal. Yang D, tenaga kesehatan. Permasalahan utama tenaga kesehatan adalah masih kurangnya produksi beberapa jenis tenaga kesehatan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah maupun di tingkat fasilitas kesehatan. Selain aspek produksi tenaga kesehatan, belum meratanya distribusi tenaga kesehatan menyebabkan terjadinya penumpukan tenaga kesehatan di wilayah tertentu. Berdasarkan data distribusi registrasi tenaga dokter, ada 58,9% dokter berpraktek di Pulau Jawa. Hingga tahun 2021, baru 48,17% puskesmas sudah melengkapi 9 jenis tenaga kesehatan. Dan masih terdapat 4,97% puskesmas tanpa dokter. Puskesmas tanpa dokter banyak ditemukan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur dengan kisaran 20% sampai dengan 45%.
puskesmas belum memiliki dokter. Dalam hal pemenuhan tenaga kesehatan di rumah sakit, hingga tahun 2021 baru 74,9% RSUD kabupaten atau kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya. Sementara pemenuhan dokter spesialis juga masih kurang. Yang E, kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan. Kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, terutama pada masa pandemi COVID-19. Saat ini Indonesia dihadapkan pada masih tingginya impor bahan baku obat 90%, dan baru 13 industri bahan baku obat di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi CPOB, dengan 10 diantaranya adalah bahan baku obat kimia. Salah satu kendala dalam kemandirian farmasi dan alat kesehatan adalah anggaran penelitian dan pengembangan masih rendah, 0,2% GDP. Angka ini masih lebih rendah dari USA 2,8% GDP dan Singapura 1,9% GDP. Kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri harus didorong, terlebih di masa pandemi, di mana farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Yang F, pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sejatinya merupakan bagian dari sistem kesehatan, sehingga keterlibatannya sebagai subjek maupun objek pelayanan menjadi kunci dalam pembangunan kesehatan. Karena peran masyarakat sebagai salah satu kunci, maka dalam penguatan sistem kesehatan ke depan perlu mendefinisikan konsep pemberdayaan masyarakat yang efektif dan menarik. Salah satu program utama pemerintah dalam peningkatan peran serta masyarakat adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sering disebut dengan GERMAS, yang pelaksanaannya juga belum optimal. Yang G, pembiayaan kesehatan. JKN sebagai program pemerintah yang telah dimulai tahun 2014 juga masih memiliki potensi untuk dikembangkan dari berbagai aspek pelayanannya. Salah satunya aspek penguatan promotif preventif dalam sistem JKN, sehingga pembiayaannya termasuk pelayanan edukasi, imunisasi, dan deteksi dini dapat dicakup dalam skema JKN. Anggaran Pemda mendukung 22,8% dari total belanja kesehatan, yang mayoritasnya berasal dari dana alokasi khusus maupun transfer daerah lainnya. Kondisi ini perlu diperkuat dengan kemandirian rumah sakit milik pemerintah sehingga mengurangi subsidi pemerintah. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan inovasi pembiayaan kesehatan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Selain itu, masih adanya duplikasi pembiayaan pada kegiatan yang serupa masih menjadi kendala yang perlu diperbaiki dalam reformasi pembiayaan kesehatan. Tinjauan Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang sistem kesehatan nasional yang meliputi 7 subsistem, yaitu yang pertama upaya kesehatan, yang kedua penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga pembiayaan kesehatan, yang keempat sumber daya manusia kesehatan, yang kelima sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang keenam manajemen informasi dan regulasi kesehatan, yang ketujuh pemberdayaan masyarakat. Sistem kesehatan nasional merupakan pengelolaan kesehatan
yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Komponen yang terdapat pada SKN berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dikelompokkan menjadi subsistem itu, yaitu yang pertama, subsistem upaya kesehatan. Upaya kesehatan dilakukan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia sebagai ketahanan nasional melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, serta pemulihan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang kedua, ada subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan dikoordinasikan oleh pemerintah untuk mendapatkan data kesehatan dasar atau data kesehatan yang berbasis bukti. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan terbagi atas penelitian dan pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan, teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik, teknologi intervensi kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan berperan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber pemerintah seperti pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat. Yang keempat, subsistem sumber daya manusia kesehatan atau SDMK. Sumber daya manusia kesehatan terdiri atas kelompok tenaga kesehatan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi. Jumlah, jenis, dan kualitas dari sumber daya manusia kesehatan tersebut harus tercukupi dan terdistribusi secara adil dan merata. Yang kelima, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Subsistem ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin aspek keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional, serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Yang keenam, subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, yaitu subsistem ini meliputi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Manajemen kesehatan berperan dalam koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem sistem kesehatan nasional agar efektif, efisien, dan transparan dalam penyelenggaraan sistem kesehatan nasional. Yang ketujuh, subsistem pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yaitu pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat dapat menunjang penyelenggaraan sistem kesehatan nasional yang optimal.
Masyarakat termasuk swasta merupakan subjek dan pelaku yang seharusnya mampu dan mau berperan dalam pembangunan kesehatan. Yang kedua, lingkup reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan merupakan perubahan fundamental sistem kesehatan dalam aspek kebijakan, program maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan tersebut dapat mencakup tujuan dan prioritas kebijakan atau program atau kegiatan, hukum dan regulasi, struktur organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan, serta sumber pembiayaan, mekanisme, dan alokasi sumber daya. Reformasi sistem kesehatan tidak hanya dapat dilakukan dengan perubahan besar atau inovasi baru, namun juga perluasan, pengembangan, perbaikan, penajaman, pengintegrasian, dan penghapusan program atau kegiatan intervensi di dalam suatu sistem kesehatan. Reformasi sistem kesehatan nasional mencakup ketiga tahapan yang meliputi kegiatan framework atau asumsi dan learning system. Selain itu, pembelajaran sistem kesehatan melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan, diantaranya informasi, deliberation, dan tindakan. Yang ketiga ada proses penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Proses penyusunan tersebut diawali dengan pertemuan tingkat menteri serta serial diskusi dengan para pakar, pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi non-pemerintah untuk mempertajam konsep reformasi sistem kesehatan nasional yang tengah disusun. Pada tahun 2020 itu ada yang pertama, penyusunan pembelajaran pandemi COVID-19. Yang kedua, arahan Bapak Presiden untuk reformasi sistem kesehatan nasional. Yang ketiga, pertemuan tingkat menteri. Yang keempat, serial diskusi konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Yang kelima, penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional sebagai major project dalam RKP 2021. Yang ketiga, serial webinar reformasi sistem kesehatan nasional dengan lintas K atau L dan Pemda. Pada tahun 2021 yang pertama ada penyempurnaan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Yang kedua, serial pembahasan dan penyepakatan kontribusi lintas sektor. Yang ketiga, pengawalan kontribusi dalam perencanaan dan penganggaran K atau L lintas sektor dan daerah di dalam RKP 2022. Yang keempat, penyusunan buku putih reformasi sistem kesehatan nasional. Itu ada penyusunan draft buku putih, FGD pakar penajaman draft buku putih, ada finalisasi buku putih. Pada tahun 2022 sampai 2024 itu ada penyempurnaan konsep reformasi sistem kesehatan nasional berdasarkan Grand Design buku putih reformasi SKS secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Yang kedua, penajaman dan perluasan kontribusi lintas sektor. Yang ketiga, pengawalan kontribusi dalam perencanaan dan penganggaran K atau L lintas sektor dan daerah TA 2022 sampai 2024. Yang keempat, monitoring, evaluasi, serta perbaikan atau penyempurnaan implementasi kebijakan reformasi sistem kesehatan nasional. Yang kelima, review kebijakan reformasi SKN 2021 sampai 2024 dalam rangka penyusunan kebijakan RPJP dan RPJMN ke depan. Yang keempat, tujuan dan milestones pencapaian reformasi sistem kesehatan nasional. Ada 3 tujuan utamanya, yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan, health security and resilience. Itu ada sistem kesehatan mampu dengan efektif dan cepat melakukan fungsi prevent, detect, dan respon terhadap ancaman penyakit, termasuk penyakit emerging yang berpotensi menjadi epidemi maupun pandemi. Yang B, seluruh komponen sistem kesehatan nasional mempunyai kapasitas dan siap setiap saat secara cepat dan efektif menangani ancaman dan menanggulangi kondisi epidemi, pandemi, dan kedaruratan kesehatan lainnya.
Yang kedua, menjamin ketersediaan dan kemudahan akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Yang A, sistem kesehatan dapat menjawab kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan yang berkualitas baik pada masa kedaruratan kesehatan maupun kondisi normal. Yang B, pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah diakses serta terpenuhnya hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. Yang A adalah mempromosikan pembangunan berwawasan kesehatan dalam setiap aspek pembangunan nasional. Yang B, masyarakat, akademis, swasta, perusahaan, provider pelayanan kesehatan, dan media terlibat aktif dalam upaya promotif dan preventif serta bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan kesehatan secara menyeluruh. Milestones reformasi sistem kesehatan nasional juga berkaitan dengan pengembangan atau inovasi berbagai sistem dalam pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target reformasi sistem kesehatan nasional. Pada tahun 2021, fokus tahapan terutama pada pemetaan kebutuhan regulasi, penguatan kelembagaan, dan identifikasi peruntukan anggaran terutama pada intervensi yang membutuhkan regulasi atau kelembagaan spesifik. Yang kelima, area, strategi kunci, strategi pelaksanaan, dan indikator reformasi sistem kesehatan nasional. Yang pertama, area reformasi dan strategi kunci reformasi sistem kesehatan nasional itu adalah reformasi SKN dibagi atas 8 area strategis yang memberikan daya ungkit pembangunan kesehatan ke depan dengan pelayanan kesehatan dasar primary health care atau PHC menjadi arus utama dalam ke-8 area tersebut. 8 area tersebut diuraikan masing-masing strategi kunci yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi SKN. Yang kedua ada strategi pelaksanaan dan indikator reformasi SKN. Indikator yang menjadi sasaran reformasi SKN disusun pada tataran outcome, output, dan proses. Indikator outcome reformasi SKN disusun dengan mengacu pada LPJMN 2020-2024 yang menjaga keselarasan proses pembangunan yang telah direncanakan. Yang ketiga ada strategi kunci penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care. Adalah pengembangan konsep reformasi SKN juga diselaraskan dengan arah kebijakan untuk memperkuat pelayanan dasar primary health care yang diterjemahkan ke dalam strategi di setiap area reformasi. Yang keenam ada kontribusi stakeholders yang diharapkan. Yang pertama, kontribusi K atau L pusat adalah dalam pengembangan konsep reformasi sistem kesehatan nasional, Kementerian PPN atau Bappenas telah melakukan serangkaian pertemuan lintas K atau L untuk memperoleh masukan lintas sektor dalam rangka mengidentifikasi serta menajamkan peran lintas sektor yang diperlukan untuk reformasi SKN ke depan. Dari serangkaian hasil diskusi dapat diidentifikasi bahwa jika lintas K atau L dikoordinasikan dengan baik dapat menjadi faktor keberhasilan implementasi SKN. Secara holistik, pelaksanaan SKN memerlukan kontribusi baik dari sektor kesehatan maupun sektor non-kesehatan, sehingga pendekatan lintas sektor inilah yang perlu diperkuat dalam reformasi sistem kesehatan ke depan. Yang kedua ada kontribusi pemerintah daerah dan sektor non-pemerintah. Dalam tataran perencanaan dan penganggaran, pelibatan lintas sektor baru pada tingkat pusat dan belum dilakukan pemetaan di tingkat daerah dan sektor pemerintahan. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan reformasi ini adalah masih belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah antara belanja pemerintah pusat dengan dana transfer seperti DAK dan belanja pemerintah daerah yang menjamin adanya integrasi dalam mencapai tujuan yang sama dalam penganggaran, sehingga perlu koordinasi intensif lintas sektor dan penyamanan persepsi dengan Pemda. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam saya menjelaskan mengenai materi sistem kesehatan nasional ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.